baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu akan menjelaskan tentang materi kita yaitu kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang susun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau disebut dengan subjek predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Nah, ada ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu memakai diksi yang tepat. Yang kedua itu mempunyai unsur pokok atau penting minimal subjek predikat atau SP. Selanjutnya itu taat kepada tata aturan ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD yang berlaku. Setelah itu melakukan penekanan ide pokok. Selanjutnya itu ada mengacu kepada penghematan pengguna kata. Selanjutnya itu ada memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Selanjutnya itu ada memakai variasi struktur kalimat. Setelah itu memakai kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikir yang logis dan sistem. Setelah itu ada mewujudkan koherensi yang baik dan kompak. Setelah itu memperhatikan paralelisme. Setelah itu merupakan komunikasi yang berharkat, diwarnai kehematan, dan terakhir didasarkan pada pilihan kata yang baik. Sekarang kita masuk ke syarat kalimat efektif. Nah, syarat kalimat efektif itu ada kesatuan. Nah, kesatuan itu merupakan keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. Nah, contohnya itu ciri-ciri kesatuan yaitu adanya subjek dan predikat yang jelas, hindari menggunakan kata depan, di, ke, sebagai dan lain-lain sebelum subjek. Contohnya itu, contoh pertama, di rumah adat para tetua mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi. Nah, yang kedua itu para tetua adat mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi di rumah itu, di rumah adat. Nah, yang benar itu adalah yang kedua, karena yang kedua itu merupakan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya itu tidak terdapat subjek ganda. Tidak terdapat subjek ganda. Contohnya itu, contoh yang pertama, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Yang kedua itu dalam membangun jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Terus yang benar itu adalah kalimat yang kedua, karena kalimat yang kedua itu merupakan ejaan yang tepat. Terus selanjutnya itu yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung interkalimat dalam kalimat tunggal. Contohnya itu, yang pertama, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Yang kedua itu, kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Yang benar itu yang kedua, karena lebih tepat. Terus yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Misalnya itu yang pertama ya, contoh yang pertama, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Terus contoh yang kedua itu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang benarnya itu adalah yang kedua, karena lebih tepat kalimatnya. Terus selanjutnya itu yang kedua ya, kehematan. Nah, kehematan itu merupakan usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Contohnya itu karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Nah, itu katanya tidak baku. Yang bakunya itu adalah karena tidak diundang, dia tidak ke pesta itu. Itu yang bakunya. Setelah itu yang ketiga. Yang ketiga, keparalelan. Keparalelan itu merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Nah, contohnya itu sang tutur menjelaskan, memaparkan dan
para traktir. Terus yang itu merupakan kalimat yang tidak baku dan salah. Yang benarnya itu sang tutur menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan sebuah aplikasi pada para praktikan. Itu benar kalimatnya. Setelah itu yang keempat itu kelogisan. Kelogisan itu adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, contohnya itu waktu dan tempat kami persilakan. Nah, itu kalimatnya itu salah. Yang benarnya itu bapak dosen kami persilakan. Nah, itu kalimat yang benar. Selanjutnya itu yang kelima, kepaduan atau koherensi. Nah, koherensi terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur bentukan kalimat. Nah, contohnya itu ikan memakan adik tadi pagi. Nah, itu termasuk kalimat yang kurang efektif dan tidak jelas. Yang benarnya itu adalah adik memakan ikan tadi pagi. Itu termasuk kalimat yang efektif. Dan yang keenam, ketepatan. Nah, ketepatan itu kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Contohnya itu ya, Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan berjahit. Nah, itu merupakan kalimat yang tidak efektif atau tidak sesuai. Yang benarnya yaitu Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan menjahit. Nah, itu kalimat yang benar atau ejaan yang disempurnakan. Baiklah, sekian hasil belajar kita. Ibu, semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.